Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalbi wa sadri lisani nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap para bapak-bapak jamaah Majelis Muzakarah hari Rabu, yang mudah-mudahan ada kesempatan pagi menuju siang hari ini kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta mendapatkan limpahan kebaikan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Yang bawa kitabnya dibuka halaman 44 baris yang ke-8 dari atas. Sebelum kita melanjutkan muzakarahnya, kita Fatihah dulu untuk pengarang kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa dan keberkahannya. Kita jadikan ilmunya yang diberikan pada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashari wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin min al-awliya wa ulama wa syuhada wa salihin aina ma kanu wa halat adawatuhum. Khususan mu'allif hadal kitab Al-Allamah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Abdul Mubin wa thumma ila ruh Al-Allamah Al-Syekh Husain bin Muhammad wa usulihim wa furu'ihim. Allah al-Karim yu'li darajatin fil jannah wa yudha'if hasanatihi wa yakfir matubatihim wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dunya wal akhirah wa yudha'if wa yudha'if Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa damana fa'amihi wa bi barakati ulumihim kitab ini amin wa qala. Ya, ini pembahasan kita hari ini sebagai penutup daripada pembahasan bab yang pertama di dalam kitab Unsul Muttaqin, ya. Jadi kitab kita ini Tanbihul Ghafilin ini ada dua kitab di dalamnya, ya. Pertama kitab Tanbihul Ghafilin, ya, artinya peringatan atau mengingatkan bagi orang-orang yang lalai, yang dikarang oleh Syekh atau Kiai Haji Abdullah bin Haji Abdul Mubin namanya, ya, pengarangnya Kiai Haji Abdullah bin Haji Abdul Mubin, ya. Kitab yang kedua halaman 40, ya, kita sudah mulai baca nih, yaitu kitab Unsul Muttaqin namanya, kitab Unsul Muttaqin yang dikarang oleh Kiai Haji Husain bin Muhammad namanya. Dan kita sudah bahas, ya, pasal yang pertama, di mana beliau di sini menjelaskan beberapa pasal atau beberapa bab, ya. Pasal atau bab yang pertama masalah zikir dan lalai kemarin, ya.
sekarang sebagai penutupnya ya, halaman 44 baris ke-8 dari atas ya. Inilah satu munajat ya, jadi ditutup dengan satu munajat atau doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di akhir pembahasan bab yang pertama ya. Syekh Husain bin Muhammad pengarang kitab ini Unsul Muttaqin, beliau memberikan satu doa atau munajat ya, nanti kita baca juga ya. Apa itu doanya atau munajatnya? Beliau katakan, hai Tuhanku, tidur yang lalai itu mendongokkan daku. Ya, mendongokkan tuh bodoh gitu ya. Berarti itu mendongokkan aku. Bahasa dulu ini. Artinya tidur yang berlebihan, ya, tidur yang sekedar mubah gitu, ya, di kalangan orang-orang soleh itu bisa bikin bodoh, bisa bikin bebal gitu ya. Karena di antara kerjaan orang-orang soleh itu adalah tarkul manam, meninggalkan tidur. Jadi sekalipun tidur mereka ala kadarnya ya, buat memenuhi hak badan saja tidur. Ya, bahkan tidurnya mereka bukan lagi mubah tapi ada pahalanya. Kenapa? Sebab diniatkan buat ibadah. Jadi setiap perkara mubah kalau diniatkan untuk ibadah jadi berpahala ya. Tidur, makan, minum ya, apapun yang sifatnya mubah kalau kita kerjakan niat untuk ibadah. Tidur niat supaya bisa ibadah, tidur siang supaya malam bisa tahajud, makan supaya punya kekuatan bisa ibadah gitu ya. Nah, maka itu semua pekerjaan mubah tadi berubah jadi pekerjaan ibadah yang ada nilai pahala gitu. Nah, makanya orang-orang soleh itu kerjaannya nyaris nggak ada yang mubah buat mereka ya. Kenapa? Karena ikutin Nabi ya. Kerjaan Nabi itu nggak ada yang mubah, sunnah sama wajib, wajib dan sunnah itu aja. Itu yang mubah gimana Nabi? Nabi makan kan, Nabi tidur, Nabi minum segala macam ya. Banyak kerjaan yang mubah juga dikerjakan sama Nabi. Iya, itu akhirnya mubah, tapi hakikatnya itu buat Nabi kerjaan sunnah. Kenapa? Sebab menjadi contoh buat umat ya, tasyrik namanya. Bagaimana ya Nabi minum, bagaimana ya Nabi makan, bagaimana ya Nabi tidur gitu, supaya kita bisa mencontoh. Sehingga kerjaan mubah kita pun kalau ngikutin kerjaan Nabi berubah ya jadi sunnah, jadi berpahala gitu. Ya makanya di sini di antara munajatnya ya Syekh atau Haji Husain bin Muhammad mengatakan tidur yang lalai, tidur yang kosong gitu, nggak ada apa-apanya, nggak ada pahala, nggak ada tidur yang mubah tuh ya, itu bisa mendongokkan aku. Dan kekasih ya akan istri itu membinasakan daku ya, cinta gitu ya. Nah, ini perkara-perkara yang sifatnya duniawi nih ya, hal-hal sifatnya duniawi kalau berlebihan, bahkan kita cintai secara berlebihan, katanya termasuk pasangan hidup tuh istri kalau mencintainya berlebihan itu bisa membinasakan daku katanya. Ya, bikin rusak gitu tuh ya. Ya. Hai Tuhanku, kasih akan orang yang jahil. Kasih itu cinta ya, cinta sama orang yang jahil menyesatkan daku tuh ya. Jadi diantara salah satu yang harus kita perhatikan dari teman gitu ya, bergaul, bersahabat. Karena seseorang itu bagaimana sahabatnya ya, almaru ala dini khalili gitu. Seseorang itu tergantung agama temannya katanya ya. Kalau kita berteman sama orang soleh, kecipratan kesolehannya. Berteman sama ulama, kecipratan ilmunya gitu ya. Termasuk berteman sama orang jahil yang jauh dari agama,
itu bisa kecipratan kejahilannya gitu ya. Dan kasih akan harta itu menjauhkan daku ya. Cinta sama harta itu bisa menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada cinta sama harta ya, itu bisa menutup hati kita. Ya, takutnya lupa sama Allah, lupa sama akhirat, lupa sama mati gitu ya. Karena sudah ada cinta harta, cinta dunia dalam hati. Terus, hai Tuhanku, membanyakkan berkata itu menyesalkan daku ya. Banyak bicara ya, bicara yang gak manfaat ini tentunya ya. Bicara yang gak ada gunanya, yang sia-sia, itu bisa membuat kita nyesal nanti di akhirat ya. Kenapa ya punya lisan yang dipakai buat zikir, buat baca Quran, buat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik gitu ya. Karena omongan-omongan apapun itu buahnya penyesalan ya, gitu. Ya, ucapan-ucapan yang gak baik apalagi ya, apalagi ucapan seperti dusta, ghibah, namimah ya, itu salah satu yang merusak ya amal kita malahan. Dan kasih akan kenyang itu mengeraskan daku. Kenyang ya, tuh berlebihan kenyangnya ya, otaknya yang dipikirannya makan aja, urusan perut aja gitu ya. Berlebihan dalam urusan kenyang itu bisa bikin keras hati ya. Makanya dalam agama juga sekalipun puasa wajib hanya setahun sekali, bulan Ramadan saja, tapi di waktu-waktu lain kita ada puasa sunnah ya. Ya, itu puasa sunnah buat mengurangi cinta terhadap kenyang, cinta sama makan gitu ya. Ada puasa Senin Kamis gitu kan. Ada puasa Nabi Daud ya, puasa sehari, puasa makan, sehari makan, sehari puasa gitu ya. Ada puasa bulanan, puasa apa itu? Ayyamul Bid ya. Ya, tuh 13, 14, 15 ya, itu puasa pertengahan. Ada lagi puasa Ayyamul Sud ya, bulanan juga tuh. Kalau Ayyamul Bid di pertengahan, kalau Ayyamul Sud di akhir, 3 hari terakhir. Misalnya bulan ini sampai tanggal 29, berarti puasanya dari tanggal 27, 28, 29 ya. Itu namanya puasa Ayyamul Sud, hari-hari gelap artinya. Bulan itu udah mulai ya nggak terang seperti pertengahan gitu ya, itu namanya puasa bulanan. Ada lagi puasa tahunan, banyak ya puasa tahunan tuh, seperti kemarin tuh kita puasa 2 hari ya. Hari apa itu? Tarwiyah dan Arafah ya. Nanti di Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura gitu kan ya. Termasuk ada puasa bulan-bulan haram namanya ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ya, banyak tuh. Nah itu di samping buat ya menjalani sunnah ya, juga buat mengurangi nih cinta terhadap makan gitu ya. Ya, makanya kalau kita baca cerita sejarah orang soleh, itu ada yang makannya seminggu cuma sekali, ada yang makannya sebulan cuma sekali gitu ya. Kok bisa begitu ya? Iya, karena orang-orang soleh mah itu nafsunya bukan lagi diajak saja, bukan cuma dibimbing, tapi nafsunya disiksa kalau orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang sudah mampu bukan cuma mengalahkan, tapi sudah mampu menyiksa hawa nafsunya. Jadi yang dipengenin nafsu tuh dia lawan dengan lawanannya. Pengen tidur di nafsu, dia melek. Pengen makan di nafsu, dia lapar gitu ya. Pengen santai di nafsu, dia ajak ibadah begitu. Buat apa itu? Buat supaya nafsu itu nyerah, bertekuk lutut, tunduk patuh sama dia ya. Karena kendala kita nih mau menuju Allah Ta'ala satu doang nih, nafsu itu ya. Jadi biang keladi seseorang menuju Allah Ta'ala yang menjegal itu hawa nafsu dalam diri kita. Makanya para ulama-ulama salafus soleh, orang-orang soleh,
di awal perjalanan suluk. Ya, suluk itu dia mau fokus ibadah sama Allah Ta'ala. Jadi yang dikalahkan nafsunya dulu tuh. Makanya ada yang puasa tiap hari, tahajud tiap malam, khatam Quran tiap minggu gitu. Ya, jadi hawa nafsunya bukan lagi diajak tapi disiksa habis. Sampai nafsu itu lemah nyerah. Gitu. Sebab kalau itu belum bisa kita kalahkan, ya kita nggak bisa buat fokus ibadah sama Allah tuh. Banyak tantangan, ya, banyak lawanannya. Mau tahajud, udah melek nih, ya, kata nafsu, ntar bantuin 3, ntar setengah 4 gitu, malam lagi kita makanya tidur lagi. Setengah 4 melek, ntar jam 4 masih ada. Tahajud mah sebelum subuh juga 5 menit masih ada gitu nafsu. Ya, jadi kalau kita dengerin dia terus, ya kapan mau ibadahnya begitu. Itu nafsu yang kelari yang paling besar, ya yang Nabi bilang jahilul akbar itu memang alai nafsu, ya. Tuh. Jadi bagaimana kalau kita mau suluk sama Allah Ta'ala? Ya itu dia, perangnya itu lawan nafsu. Makanya para ulama, aulia, orang-orang soleh itu mereka orang-orang yang berhasil, bukan cuma membawa nafsu tapi sudah menyiksa nafsunya. Sebab kata Imam Busairi di dalam kitab Burdahnya, ya, Qasidah Burdah, dikatakan katanya an-nafsu katifli. Nafsu itu kan seperti anak kecil. Kalau engkau turut itu, anak kecil itu demen netek sama emaknya, sampai tua juga demen netek terus, demen nyusu terus. Makanya kalau orang sudah punya anak usia di bawah 2 tahun, karena dalam agama pun nyusu itu cuma 2 tahun, nggak boleh lebih. Didapain, mesti disapi. Oh ya, kalau tuh anak kecil netek terus sama emaknya nggak pernah disapi, sampai sekolah SD masih netek terus, sampai SMP masih ngempeng terus, gitu ibaratnya. Itu nafsu kayak anak kecil, jadi mesti disapi. Ya, nafsu memang pengennya perkara-perkara adat dia, makan, minum, tidur, santai, ya kan, hura-hura, senang-senang, itu nafsu pengennya. Kalau kita ikutin terus, nggak pernah disapi, ya sampai kita mati itu nafsu. Kayak anak kecil tadi, sampai gede, doyan netes sama mamanya. Tapi harus siapa? Harus disapi. Ya, kalau kita lihat ada ibu-ibu, kalau pagi itu Jumat di rumah, ya sekarang juga ada masih ya, tukang sapi yang biasa ngurus anak kecil, biasa kan suka sekalian nyapi tuh. Mau kemana? Oh misalnya, ini Ustaz mau bawa anak nyembur gitu kan. Mau disembur kan sehat itu, iya mau disapi, tapi sudah mau 2 tahun masih nete aja gitu kan. Nah, begitu sampai di tukang sembur nih, bilang dia mau nyapi anaknya, itu kan dijampain tuh, ya. Temanya kadang-kadang diborin apa gitu, bikin dia takut. Iya, apa kira-kira yang tuh anak begitu kan, temanya takut ya, gitu kan? Iya. Kata tukang sembur, Neng, biarin ya, biasanya nih, ntar malam dia rewel nih. Itu ya nangis, ya bahkan mungkin besok bisa panas badannya, bisa demam, bisa meriang, biarin aja, paling juga sehari 2 hari gitu. Bener, pasti bawa pulang tuh anak siang aus, dikasih air teh obat, susu botol nggak mau, dia pengen nete sama mamanya, begitu dikeluarin sama mamanya dia takut ngeliat temanya, ya tuh, karena ngeliat serem gitu takut. Nangis tuh anak kecil, kasih nih obat, ngamuk sampai malam rewel, gak bisa tidur rumahnya, sampai panas besok badannya, duh sakit ini bocah. Kata tukang sembur, biarin aja, kalau disapi emang begitu, paling juga 2-3 hari. Iya, lama-lama tuh anak aja lupa sama susu emaknya, mulai mau tuh minum susu botol gitu, minum air biasa tuh. Nafsu begitu. Waktu kita ajak buat ibadah, kita mau sapi, berontak dia juga, nggak mau melawan. Perang kita di situ. Udah melek nih mau tahajud, kata nafsu, kagak sekarang gitu. Pokoknya lu harus ikutin gua sekarang. Karena gua kalau ngikutin lu terus nggak pernah ibadah gua. Entar akhirnya bablas kagak tahajud. Ya, udah denger ajan, udah di rumah aja, sholat subuh mah kapan mau ke masjid aja gitu. Tuh nafsu jahatnya gitu tuh. Ya, an-nafsu akhbatu min sab'ina syaitan. Nafsu itu lebih jahat dari 70 setan. Ya, setan aja sama Allah dikatakan ya adu mubin, padahal itu setan ada di luar diri kita. Ya, ini setan dunia sama manusia Pak
musuh juga tuh ya. Manusia yang ngajak kita ke tempat-tempat yang nggak baik gitu kan, itu musuh hakikatnya. Ini dia di luar badan kita. Ini yang tiga nih, bagaimana yang di dalam tuh. Karena kata yang tiga mah, kita mah bagaimana dia tuh, dia mah kan orang dalam nafsu mah. Kalau dia butuh bantuan kita datang. Tapi kalau dia kalah, apalagi kita yang di luar gitu ya. Jadi ada tiga musuh yang di luar, ada satu yang di dalam diri kita. Karena kata Imam Ghazali, kita punya musuhnya 4. Nih, hidup dalam dunia Pak, buat bisa ibadah musuhnya 4. Nafsu, setan, dunia ya. Ya, dunia yang bikin kita lupa sama Allah, sama manusia yang mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik. Hakikatnya musuh itu kan. Yang tiga ada di luar diri kita, yang satu di dalam diri kita. Ini yang tiga nungguin komando ini. Ya. Kalau yang tiga dapat WA misalnya gitu, kalau kita sekarang ya dapat telepon, tolong nih bantuin gua banyak kalah nih ya, maka yang tiga itu turun. Tapi kalau yang satu ini kan ngasih kabar, tahu-tahu dia ambruk kalah, yang tiga ini kabur, dia takut. Makanya orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia telah mengalahkan tiga musuh yang lainnya. Tapi kalau si nafsu ini nggak bisa kita kalahkan, apalagi dia ngundang yang tiga nih, habis kita babak belur sama dia. Bukan cuma nafsu ya yang ngalahin kita, tapi tiga musuh yang di luar masuk dalam diri kita, ngeroyok kita, ya ambruk kita, babak belur kalah. Tuh itu. Imam Ghazali ngasih contohnya begitu. Ya. Jadi makanya paling berat apa? Ya nafsu, karena dia mah orang dalam yang tahu rahasia kita gitu. Ya. Makanya ada istilah musuh dalam selimut itu kan. Yang bahaya ya orang dalam. Ya, seperti kita nonton sinetron itu tuh yang Santang gitu kan. Itu hancurnya kerajaan Pajajaran, ternyata musuhnya ada di dalam gitu. Yang tahu seluk-beluk tentang kerajaan Pajajaran itu kan kerajaan besar itu ya dulu gitu. Itu apa namanya, Prabu Siliwangi sebagai raja Pajajaran itu gak bisa dikalahkan sama musuhnya. Orang sakti luar biasa. Tapi gara-gara ada musuh di dalam yang tahu rahasia ya kelemahan selak beluk apa yang ada di kerajaan itu, hancur tuh Pak kerajaan Pajajaran begitu. Jadi kita itu begitu sama. Ya, kalau kita dari mulai hidup sampai udah tua ngikutin nafsu terus, ya berarti kalah terus lah. Kapan mau suluknya kepada Allah Ta'ala gitu. Ya. Tuh, jadi pokoknya gampang ngendalin nafsu mah gampang. Setiap sesuatu yang ketika enak diajak gak bener, gak mau ibadah, itu ajakan nafsu dan gitu. Jadi gimana? Ya mesti dilawan. Emang mesti diperangi, berantem kita sama dia. Gitu ya. Emang mesti ribut. Yang dibilang jihadul akbar, perang besar. Jumlah ya, kalahin hawa nafsu. Jadi kalau kita hidup ngikutin dia terus sampai mati akhirnya. Nanti begitu kita mati, ya dia mah yang musuh tiga udah tepuk tangan, udah hebat tuh. Tanpa bantuan kita bertiga, lu udah menang duluan di dalam, gitu. Tapi kalau dia lihat yang tiga inilah orang dalam aja kalah itu ambruk. Apalagi kita, udah mendingan kita kabur dah. Ini mah bukan orang sembarangan. Makanya Sayyidina Umar sendiri diisyaratkan sama Nabi, ya ditakut sama setan. Ya, tuh. Kata Nabi apa? Lau salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhor. Tidak lewat Umar di satu gang kecuali setan cari gang yang lain. Artinya enggak mau berpapasan. Padahal Sayyidina Umar manusia, setan makhluk gaib, enggak kelihatan, ngapa takut dia sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar orang yang sudah mematikan hawa nafsu, yang sudah membuat nafsunya tunduk, ya bertekuk lutut di hadapannya, enggak berani gitu. Maka musuh yang lain kabur. Setan melihat Sayyidina Umar kabur, bukan takut sama badannya. Ya, bukan takut sama pedangnya, bukan lah. Setan mah nggak bisa dibunuh pakai itu ya. Takut dengan apa? Dilihat lah, kapan nafsunya aja itu musuh terbesarnya udah ambruk. Ampun Tuhan, saya nyerah dah. Saya mulai sekarang ngikutin Tuhan aja. Apalagi gua, kata setan, mendingan gua kabur dah gitu. Ya, itu nafsu tuh ya, luar biasa dahsyat. Jadi itu musuh terbesar kita begitu. Jadi gimana ya dalam hidup ini? Ya emang harus perang, habis mau gimana ngelawannya emang? Ya, nafsu apa? Enggak mempan nama ayat kursi soalnya. Ayat kursi, Al-Falaq, Anas enggak mempan dia emang.
Kalau setan iya, kita ingat sama kita zikir, baca ya ayat-ayat Quran, kabur dia takut. Tapi nafsu mau dibaca, nafsu juga nggak bisa karena nempel di badan kita, ya. Setiap ajakan yang nggak baik dalam diri kita itulah hawa nafsu dan itu harus dilawan, gitu. Emang hidup lagi berjuang dan berkorban ya, gitu. Masya Allah. Ini makanya ya munajat ini nih semuanya ya menyebutkan tentang cinta kepada duniawi yang itu merupakan ajakan hawa nafsu itu. Jadi kalau Bapak malam bangun jam berapa ya? Jam 2, kata nafsu, jangan dah masih malam, ntar baik. Enggak gitu. Bangun sekarang. Lo mau, enggak mau, lu harus berdua. Bangun, udah berat emang, perang sama juga ya. Udah melek, bangun langsung. Basuh dengan. Kalau kita udah ajak begitu Pak, dia juga nyerah nantinya gitu. Ya. Jadi bagaimana kekuatan kita, kekuatan dia Pak, apa kekuatan kita gitu. Jam 1 tahajud dia. Iya, jam 1 udah boleh tahajud Pak Haji ya. Pokoknya lewat jam 12 kita udah tidur udah boleh tahajud. Apalagi ya bisa dari jam 1 sampai subuh ya ibadahnya gitu. Ya. Makanya para aulia dulu mah kata nafsunya tidur dulu apa sebentaran mah kagak tidur. Pokoknya gue mau ibadah dari isya sampai subuh. Enggak ada tidur. Ya, kata nafsu ngantuk banget, biarin ngantuk. Ya. Jangan puasa dulu apa, besok puasa hari kan udah kemarin. Kagak, gue mau puasa tiap hari. Bahkan gue mau buka pakai air doang. Jerit itu nafsu Pak, gelabakan dia. Kata di bocah tuh ngamuk dikasih ini obat, kasih itu sampai meriang, sampai sakit. Kata banyak biarin. Yang penting lu besok kagak nanti lagi sama gue. Udah gede, malu nanti mulu gitu. Ya, malu sama Allah. Kalau udah tua masih nafsu terus, jangan ikutin. Jatah buat Allah mana gitu ibaratnya. Ya. Jadi harus disapin nafsu mah. Itu kata Imam Bukhari begitu ya. Nafsu katifli ya. Kalau kita biarin terus mana-mana itu yang kedua dia. Aki-aki masih nanti terus ntar. Terus hai Tuhanku tuh ya. Kasih akan laba akan dunia tuh ya. Laba itu keuntungan ya. Cinta dengan keuntungan dunia. Ya kita cari keuntungan dunia mulu begitu ya. Itu membinasakan daku tuh. Ya, jadi jangan keuntungan dunia mulu yang kita uber-uber. Kapan nyari keuntungan buat akhiratnya gitu. Sebab keuntungan dunia yang kita cari, yang kita hasilkan, yang kita kumpulin, besok kita mati kita nggak bawa. Capek-capek nyari setengah mati, ya pagi, siang, sore, malam, udah punya, udah banyak, kitanya mati, ditinggal itu semua. Ya dinikmati sama orang, sama anak, sama bini, ya tuh bagi-bagi gitu. Lah keuntungan kita apa ini? Tuh ya. Makanya kita laba, kasih akan laba, cinta sama keuntungan dunia itu membinasakan daku. Dan kasih segala manusia itu membinasakan daku, cinta sama manusia. Ya, itu makanya salah satu musuh sebenarnya manusia. Manusia yang mana sih yang jadi musuh kita? Manusia yang mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang dari Allah, menyimpang dari agama. Itu sekali kita bilang teman saya, sahabat saya, saudara saya, itu kata kita hakikatnya di mata agama itu musuh. Ya, bahkan itu sampai cerita tentang suhbah, persahabatan, pergaulan diceritakan sama Allah dalam Quran. Ya, kayak Syu'bah bin Abi Mu'ad gitu kan, yang udah syahadat di depan Nabi, dia udah masuk Islam Pak, di tangan Nabi syahadatnya tanggung-tanggung, udah jadi muslim, gara-gara temennya tuh dia keluar lagi murtad lagi. Ya, sampai dia bilang sama Nabi, tadi ucapanku aku tarik kembali ya Muhammad. Aku nggak jadi syahadat, aku nggak jadi masuk Islam. Tadi aku bersyahadat cuma supaya engkau mau makan makananku saja. Sekarang mah engkau udah bukan tamuku lagi, udah makan makananku, aku nggak mau lagi. Itu karena bisikan teman-temannya tuh, yang orang kafir. Hai Subah, kalau engkau mau jadi teman kami, tetap mau jadi sahabat kami, tarik tuh ucapan syahadatmu tadi, tarik Muhammad dan bilang aku tarik ucapan. Di akhirat Pak itu diceritakan dalam Quran itu Allah ceritain. Nanti orang yang paling menyesal kata Syu'bah bin Abi Mu'ad, saat menyesalnya tahu nggak dia? Dia dilakukan apa? Nih, dia punya tangan sampai gerumpung, digigitin sama dihabis tangannya nih. Ya. Kalau di alam dunia kita ngeliat orang nyesel cuma gigit jari doang ya.
Itu gigit jari memang bentuk penyesalan kan. Kalau di akhirat bukan digigit, dimakan. Enggak keberasa sampai buntung tangannya nih. Kenapa? Karena begitu sangat amat menyesalnya. Ya kenapa gua ngikutin dia ya? Gua udah masuk Islam di tangan Nabi Muhammad lagi. Gara-gara dia gara-gara teman-teman gua, jadi gua jadi murtad lagi, kafir lagi. Ya, jadi sekarang gimana? Ya udah di akhirat, ya siap-siap masuk neraka selama-lamanya. Itu kalau teman begitu, ya. Makanya di sini ada cinta kasih sama manusia bisa membinasakan aku. Manusia mana? Manusia yang mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Tuh. Nah, terus apalagi nih? Ya. Hai Tuhanku, kasih akan kekayaan itu membunuhku, membunuh kandaku, ya. Tuh. Ya, kekayaan atau harta ya, dunia sama tuh ya. Membunuh, bisa membunuh kita tuh ya. Kita sama kekayaan. Ya, ibarat sekarang orang berapa banyak gara-gara duit separak 2 perak ya bisa saling bunuh gitu kan. Gara-gara berebut warisan bisa saling bunuh gitu ya. Dan kasihkan ya, kemuliaan itu mengharamkan daku. Tuh, jadi cinta sama kemuliaan, dihormati, jabatan, pangkat, kemasyhuran tuh ya bisa mengharamkan kita untuk mendapatkan ya kebaikan di sisi Allah tuh. Betapa juga melepaskan daku. Ya itu pokoknya hal-hal yang sifatnya duniawi itu Pak. Ya baik harta, kekayaan, pangkat, jabatan, ya anak keturunan, pasangan hidup. Kalau salah-salah kita memanfaatkannya gitu nggak pakai agama, semua jadi bumerang, ya jadi musuh buat diri kita. Ya tuh. Maka dari itu apa? Hai Tuhanku yang menolong segala, meminta tolong ya. Bukan tulang itu ya, tolong ya. Wahai Tuhanku, zat yang maha menolong gitu kepada setiap orang yang meminta tolong gitu ya. Apa? Maka jika tiada engkau kasih akan daku, maka siapa jua yang mengasihi akan daku. Kalau bukan engkau ya Allah yang kasihanin aku, yang sayangin aku, siapa lagi yang mau nyayangin kita gitu ya. Sebab tidak ada satu makhluk pun sebesar apapun kecintaannya kecuali semua kalah dengan sayangnya Allah kepada kita. Ya Pak, itu Allah sangat amat sayang sama hamba-hambanya. Makanya kata ulama, banyak nanti orang masuk neraka itu dosa dia kepada sesama. Kalau dosa dia sama Allah sebanyak apapun, dia mohon ampun, diakui, dia taubat, ya Allah maafin saya. Dia sekalipun ini dunia penuh dengan dosanya, dia mohon ampun, taubat sama Allah Ta'ala, dalam sekejap habis itu dosa diampuni. Ya, kebanyakan dosa muncul dari diri kita sendiri nih. Ya tuh, makanya ketika orang gak mau beriman sama Allah, itu hakikatnya dia yang menjauhkan dirinya dari Allah. Ya, jadi kita sendiri. Makanya orang masuk neraka itu bukan karena Allah berbuat zalim, karena Allah mustahil berbuat zalim ya. Itu karena apa? Karena keadilan Allah Ta'ala, perbuatan kita sendiri gitu ya. Di sini ya, kalau bukan engkau ya Allah yang mengasihani aku gitu, ya siapa lagi gitu ya. Hai Tuhanku yang mengetahui akan gaib ya, hal-hal yang gaib. Hai Tuhanku yang menutup akan segala keaiban, dengan rahmatlah aku minta tolong. Ya Allah, aku banyak aib ya, banyak kekurangan, banyak kelalaian, banyak salah ya. Mohon ampun, minta kasih sayang Allah, termasuk kita ditutup segala aib-aib kita ya, baik di dunia maupun di akhirat tuh. Hai Tuhanku yang mengasihani lagi amat murah. Hai Tuhanku, tiada kebajikan kehidupan melainkan dengan ridho-Mu ya. Itu semua kebaikan apapun itu ya, semuanya datang karena Allah ridho sama kita ya. Kalau Allah ridho senang sama kita, maka kebaikan apapun akan diberikan kepada kita selama hidup tuh. Hai Tuhanku, tiada kebajikan mati melainkan dengan menyembah akan Dikau tuh. Kebaikan ketika kita meninggal dunia nanti kita mengharapkan dapat kebaikan tuh. Maka syarat mendapat kebaikan setelah meninggal, setelah mati adalah dengan cara menyembah kepada aku ya, kepada Allah gitu ya. Artinya apa? Kita beriman dan beribadah kepadanya. Itu merupakan tanda kebajikan setelah kita meninggal tuh. Hai Tuhanku,
dan tiada kebajikan ilmu itu melainkan dengan mentaatimu, ya tuh. Jadi ilmu bakal manfaat kalau dipakai buat taat sama Allah gitu ya. Ilmu akan menjadi sebuah kemanfaatan kebaikan kalau diamalin karena Allah Ta'ala gitu. Hai Tuhanku, tiada kebajikan ibadah itu melainkan dengan Dikau tuh. Ya, pun ibadah menjadi kebaikan ya, akan bernilai pahala di sisi Allah kalau ketika menjalani ibadah kita niatnya hanya karena tuh, dengan Dikau ya, hanya karena Engkau ya Allah. Hai Tuhanku, tiada kebajikan sembahyang pada malam itu melainkan dengan berbirahi akan Dikau. Artinya ketika kita bangun malam untuk sholat ya, qiyamul lail itu karena kita birahi itu cinta ya. Karena semata-mata dorongan cinta ya, cinta sama Allah Ta'ala. Hai Tuhanku, dan tiada kebajikan fakir itu melainkan dengan kasih akan Dikau ya. Ya, kefakiran juga ada nilai kebaikan di dalamnya. Kalau apa? Kalau kita ikhlas ridho terhadap ketentuan Allah Ta'ala karena cinta sama Allah Ta'ala. Jadi pokoknya apapun ya situasi kondisi kehidupan kita, kalau kita niatkan kaitkan kepada Allah Ta'ala, semua bakal menjadi kebaikan buat kita ya. Hai Tuhanku, tiada kebajikan qanaah itu melainkan dengan syukur akan Dikau tuh ya. Kalau kita punya sifat qanaah ya, kita ini ya diiringi dengan syukur kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan, maka itu pun termasuk bagian kebaikan buat kita. Jadi sifat qanaah ya itu diiringi dengan syukur ya. Hai Tuhanku, dan tiada kebajikan riyadhah itu melainkan tuntut akan Dikau ya. Hanya riyadhah itu kita melatih hawa nafsu ya, supaya mau ibadah itu nafsu, mau berjalan di jalan Allah itu jangan melenceng, jangan menyimpang. Itu ya semata-mata karena Allah perintahkan begitu ya, semata-mata menjalani perintahmu ya Allah untuk aku mengajak hawa nafsuku kepada jalan yang Kau ridhoi. Hai Tuhanku, tiada kebajikan menyucikan diri ya, mensucikan diri kita nih itu melainkan menjaga diri akan Dikau. Semata-mata kita menjaga diri ya karena Allah Ta'ala ya, melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mengotori diri kita ya, kita jauhkan itu semua karena memang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Hai Tuhanku, dan tiada kebajikan zikir itu melainkan dengan birahi akan Dikau. Jadi kita zikir dorongannya karena cinta sama Allah. Kita zikir ya karena menjalani perintah Allah. Allah yang suruh ya gitu. Hai Tuhanku, dan tiada kebajikan makrifat itu melainkan dengan musyahadahmu ya. Jadi kita mencari makrifah pun kita berusaha ya supaya punya makrifah baik dengan ilmu yakin, ainul yakin atau hakul yakin. Tujuannya bukan cari apa-apa ya, bukan supaya bisa ini, bisa itu, bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu, bukan, tapi musyahadahnya kepada Allah Ta'ala ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hai Tuhanku, dan tiada kebajikan surga itu melainkan bertemu dengan Dikau tuh. Jadi surga sendiri yang penuh dengan kenikmatan Pak, kita yang harapkan puncaknya betul bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncak dari seluruh nikmat dunia akhirat, titik tertingginya adalah ketika seorang hamba bisa berjumpa, bertemu dengan Tuhan, memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Tuhanku yang mengasihani akan segala hambanya yang mukmin, lagi amat pemurah atas sebaik-baik yang dijadikan penghulu kita Muhammad SAW dan segala keluarganya dan segala sahabatnya. Jadi kita mohon supaya Allah kasihani kita, ampuni kita ya semua dengan manusia yang paling agung, dengan berkat manusia yang paling agung, makhluk yang paling dicintai adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini namanya bentuk munajat ya, yang pengakuan diri kita di hadapan Allah Ta'ala gitu ya. Nah, maka kata Bang Alkitab, maka barang siapa membaca munajat itu ya pada tiap-tiap malam. Nah kalau bisa nih kita baca nih munajat ini, kalau kita bangun malam habis sholat ya sebagai tambahan doa kita dibaca ini ya munajat ini. Katanya tuh lagi fajar, artinya sebelum masuk subuh ya, waktu tahajud lah ya mulai ya dibacanya ya, serta air sembahyang yang punya wudu ya, habis sholat kita baca di doa. Disuratkan baginya
1000 kebajikan. Maka dia bakal mendapatkan, dicatat bagi diri orang yang membaca ini munajat 1000 kebaikan, dan dihapuskanlah daripadanya 1000 kejahatan, dihapus 1000 dosa ya, dan diangkatkan baginya 1000 pangkat ya, dinaikkan kedudukannya, derajatnya 1000 kedudukan, dan tiada keluar ia di dalam dunia ini hingga dilihatnya akan tempatnya di dalam surga dan disucikan hatinya tuh ya. Jadi sebelum dia wafat udah dikasih tahu dia min ahlil jannah ya. Tuh, daripada munafik tuh ya, disucikan hatinya daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat yang enggak baik gitu, dan dengki dan amarah dan loba, dan disucikan lidahnya daripada dusta tuh. Ya, nanti lidahnya ya hobinya zikir ya, dijauhkan daripada hal-hal yang enggak baik, dusta dan mengumpat-ngumpat, dan disucikan kedua matanya daripada menilik yang keinginan. Tuh, matanya ya diarahkan nanti pandangannya hanya kepada hal-hal yang baik, dan khianat, dan bertambah-tambah pada berbuat taat akan Allah Ta'ala. Bahkan nanti Allah tanamkan dalam dirinya semangat, kemampuan, kekuatan terus bisa meningkatkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hai saudara-saudaraku, tiap-tiap suatu itu tiada memberi faedah melainkan serta amal. Jadi kalau ini mau manfaat Pak, diamal dibaca ya. Nah, kapan punya tuh ya, kita baca itu ya. Jadi kalau kita bangun malam habis sholat tahajud, udah beres semuanya, tutup dengan ini munajat ya. Sebagaimana dijelaskan sama pengarang kitab ini, dapat berbagai macam kebaikan gitu ya. Dan amal itu tiada memberi faedah melainkan dengan ikhlas dan benar i'tiqad ya. Jadi ini pembahasan bab yang pertama ditutup dengan munajat yang luar biasa ya dari pengarang kitab. Mudah-mudahan ini bisa kita amalin ya, bisa kita baca sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan sesuai apa yang telah dijelaskan oleh pengarang kitab ini ya. Sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya. Nanti lanjutannya kita masuk pada bab yang kedua ya, fi bayanil ilmi wal jahli. Nah, mudah-mudahan pada hari ini yang kita laksanakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan banyak umur, sehat walafiat, untuk istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah. Dan kita doakan saudara-saudara kita, termasuk jamaah kita mungkin ada yang sedang sakit ya, baik di rumah atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, berikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi Rabbana wa annana asrafna 'ala ashrafna fatub 'alaina taubatan حوبا واستر لنا العورات وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله البدء والتناهي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.